warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzara Humaira. Saya Ayu Puspitasari. Dan saya Nur Fatimah. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul 10 model pembelajaran anak usia dini. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas pengertian 10 model pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, model fragmented, yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan tipe pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Yang kedua, model connected. Model ini adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lainnya. Dan yang ketiga, model nested. Model ini yaitu model sarang, model pembelajaran terpadu yang targetnya utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yang keempat, model sequenced, yaitu rangkaian urutan atau tingkatan. Model ini susunan bahan ajar yang terdiri atas topik, subtopik, dan di dalam tiap topik atau subtopik terkandung ide pokok yang relevan dan dengan tujuan. Yang kelima, syarat. Syarat adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang keenam, model web-based, yaitu model jaring laba-laba, adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Dan yang ketujuh, model threaded, yaitu model bersambungan atau model integrasi yang memfokus pada materi kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Yang kedelapan yaitu model integrated, yaitu tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan konsep dan sikap. Yang kesembilan, model immersed, yaitu adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa-mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajari dan dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dan yang terakhir, 10, yaitu model networked, adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bahas tentang pengertian. Baiklah, yang kedua saya akan membacakan kekurangan dan kelebihan 10 model pembelajaran anak usia dini. Pertama, kelebihan model pembelajaran fragmented. Guru menyiapkan pembelajaran sebagai seorang ahli dalam bidangnya yang menggali bidang studi secara luas dan mendalam. Pendidikan yang telah memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut dituntut untuk lebih menguasai, mencari dan mengenali secara menyeluruh mengenai bidang ilmu tersebut sehingga diberikan kepada anak dengan lengkap dan jelas. Kekurangan model pembelajaran fragmented. Anak tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan yang berbeda. Yang kedua, connected. Kelebihan model pembelajaran connected. Dengan menggabungkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemampuan yang dikembangkan dalam suatu bidang pengembangan, maka guru akan dapat melihat gambar yang menyeluruh dari kemampuan tersebut sehingga dapat memberikan kepada anak-anak kegiatan-kegiatan yang terlebih arah satu bidang mengembang untuk mencapai kemampuan tersebut. Kekurangan dari model pembelajaran connected, yaitu selain itu harus relatif mudah untuk diaplikasikan, maka model ini kurang mendorong guru-guru untuk bekerja sama dalam menggunakan model ini. Yang ketiga,
Kelebihan model pembelajaran nested. Guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Kekurangan model pembelajaran nested. Dalam satu latihan mungkin membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Prioritas konseptual dari latihan mungkin terjadi tidak jelas secara siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, Squencat. Kelebihan model pembelajaran Squencat yaitu pengurutan yang disengaja pada topik yang berhubungan antara disiplin ilmu dapat membantu siswa memahami pembelajaran mereka baik pada subjek maupun konten. Kekurangan model pembelajaran Squencat yaitu guru mengalah pada otonomi dalam membuat urutan kurikulum karena guru bermitra dengan yang lain. Artinya, guru tidak boleh menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, namun guru harus banyak mengalah karena dalam penggunaan model ini melibatkan dua guru yang bermitra. Yang kelima, Syarat. Kelebihan model syarat yaitu dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya, dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pembelajaran dalam waktu yang bersamaan. Kekurangan model pembelajaran syarat antar dua disiplin. Ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk kerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpah tindih. Secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang keenam, web-based. Kelebihan model pembelajaran web-based yaitu model ini juga memudahkan anak untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda namun saling terkait dalam satu tema. Kekurangan model pembelajaran web-based yaitu sulit dalam menyelesaikan tema. Yang ketujuh, model pembelajaran Thread. Kelebihan model pembelajaran Thread yaitu guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiplan dalam isi mata pembelajaran. Kekurangan model pembelajaran Thread. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Yang kedelapan, integrate. Kelebihan model pembelajaran integrate yaitu ada kemungkinan pemahaman antar bidang studi karena dengan memfokuskan pada isi pembelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi sehingga siswa pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Kekurangan model pembelajaran Thread integrate yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Yang kesembilan, model pembelajaran immersive. Kelebihan model pembelajaran immersive yaitu dampak positif dari pembelajaran ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran suatu dengan sesuai dengan mitra. Kekurangan model pembelajaran immersive yaitu
Penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Dan yang terakhir, model pembelajaran networked, yaitu kelebihan model pembelajaran networked yaitu siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pembelajaran secara mendalam sempit. Hal itu umumnya muncul secara tidak sengaja dalam proses pembelajaran ini di kelas sedang berlangsung. Kekurangan model pembelajaran networked yaitu motivasi anak akan berubah sehingga kedalaman materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Sekian dari saya. Yang ketiga, saya akan membacakan penerapan 10 model pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, penerapan model fragmented di TK, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan anak usia dini. Tema yang diajarkan adalah tema binatang yang hidup di air. Di sini anak diajarkan untuk mengenal berbagai binatang yang hidup di dalam air. Salah satunya adalah ikan. Yang kedua, penerapan model connected. Penerapan kurikulum model keterhubungan dalam pembelajaran dimulai dengan menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya, guru dan murid bersama-sama menentukan tema yang disenangi murid, seperti lingkungan. Yang ketiga, penerapan model nested. Dengan menerapkan model pembelajaran nested dapat meningkatkan hasil belajar murid. Hasil belajar yang diperoleh dalam model pembelajaran nested pada siklus 1 dengan kualifikasi kurang, dan pada siklus 2 hasil belajar meningkatkan dengan kualifikasi baik. Yang keempat, penerapan model sequenced. Guru harus bekerja dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikulum secara terpisah. Kemudian tim ini mencoba untuk mengurutkan isi yang terpisah tersebut sehingga keduanya dapat cocok. Yang kelima, model pembelajaran shared. Guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang keenam, penerapan model web-based. Guru dapat memilih tema dan kegiatan yang sesuai, seperti mengidentifikasikan tema dan subtema. Yang ketujuh, penerapan model threaded. Para guru menekankan aspek perilaku metakognitif sehingga murid belajar tentang bagaimana seharusnya murid belajar dan cocok digunakan apabila keterampilan dasar menjadi prioritas pendidikan. Yang ketujuh, penerapan immersion. Guru dapat memilih metode proyek. Dengan metode proyek, guru dapat memberikan tugas kepada anak beserta orang tua, yang hasil belajarnya kemudian dapat dilaporkan melalui media WhatsApp atau video call. Yang ke-10, penerapan network. Dalam model ini, anak menunjukkan proses integrasi keterpaduan melalui pemilihan sendiri. Jaringan-jaringan yang dibutuhkan hanya anak sendirilah mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang yang diminati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil media pembelajaran yang kelompok kami buat dengan 10 model pembelajaran anak usia dini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.